Mungkin apakah hanya butuh tayangan? Bapak saya itu. Kok ada orang tolol yang secara cuma-cuma nih gitu. Kayak Kok bisa ya? Iya, gitu. Dan mereka memang sifatnya kayak kesehariannya jarang di roasting ya. jarang ada yang ngajak bercanda. Iya, iya. Tiap ngobrol ngomongin bisnis. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Waktu lu juara gua hostnya, udah nggak usah gitu-gitu. Udah nggak usah gitu-gitu. Nggak usah gitu-gitu. Nggak usah ya. Iya. Selamat datang Rizky Firdaus Wijaksana. Wow. Mas Uus. Tumben. Ini adalah kru sekaligus penonton bayaran. Anda sereceh apapun mereka pasti ketawa. Betul. Tuh. Tapi memang nggak tahu kenapa ya. Ini pengalaman pribadi ya. Teman-teman yang saya yang Chinese memang gampang ketawa. Nggak tahu. Apa mungkin tekanan dari orang tuanya? Atau mungkin jadi kameramen ternyata sampai umur 25 ya. Kalau sampai nggak menghasilkan, kamu terusin toko papa gitu kan? Kita nggak pernah tahu kan? Iya. Tapi nggak tahu teman-teman saya yang di sekitar saya, teman-teman saya kalau ngejokes pasti mereka lebih mudah ketawa dibanding teman saya yang coklat ini. Ya. Dan mereka memang sifatnya kayak kesehariannya jarang di roasting ya. Jarang ada yang ngajak bercanda. Iya. Tiap ngobrol ngomongin bisnis. Si Koko sekarang kerja apa gitu. Si Cici sekarang punya apa gitu. Kayaknya ngelihat orang datang tolol, bingung mereka. Gitu. Kok ada orang tolol yang secara cuma-cuma nih gitu. Kayak Kok bisa ya? iya, gitu. Akhirnya mereka terhibur. Iya, kan? jadi temen. Iya. Ini biar kayak APNSK biasanya kita tanya-tanya ya. Ya. Kesibukannya apa sekarang? Ya Allah. Loh, jangan berharap Anda jawaban yang mengancam karir, tidak ada di Tidak sini. ada ya? Nggak ada. Aduh, mental saya udah diuji di situ soalnya. Iya. Ini back to basic ya. Iya. Kesibukannya apa sekarang? Gini Mas Dori, saya bukannya nggak mau jawab. Jadi gini, sekarang itu pertanyaan kayak gitu udah nggak relate. Kenapa? Sekarang kesibukannya apa aja? Kayak host di TV atau di mana, interview mana gitu. Udah nggak relate. Oh, nggak ya? Berarti kamu tidak follow Instagram saya, padahal kan ada. Ya Allah. Ya iya kan berarti kan padahal kalau mau nanya kesibukan di feed ada posting foto. Betul. Ya kan di Instastory pun sehari-hari pun ada lagi ngapain ada. Kok masih nanya kesibukannya apa? Berarti kan Anda semua kurang riset. Enggak. Ya ampun. Itu kan biar valid dong. Oh, iya. Emang kayak gini. Kadang Iya. kan kesibukan di sosmed itu hanya pencitraan. Oh iya benar. Selain posting aneh itu apa? Kesibukan saya Biar kayak ini nggak ada tepi jurangnya loh. Ini Oh, iya, yang iya. biar kayak podcast normal loh. kesibukan saya sebenarnya sehari-hari mengkritisi pemerintah. Woi. Walaupun pertanyaannya aman, saya kasih jawaban yang jurang. Biar Nggak perlu. Nggak gitu ya. Nggak Oke. perlu. Oh iya. Yang ini kehidupan manusia biasa aja. Keseharian sehari-hari main Mobile Legend, kesibukannya main Mobile Legend. Wow, asik banget. Bikin ya. konten, terus main sama anak, bercinta dengan istri. Dari semuanya tidak ada yang menghasilkan uang loh saya. Terus lah Anda kaya bangun rumah dari mana? Ya itu dia nggak tahu, ada aja rezekinya. Wow, aneh banget. Gitu, ya, aneh. banget. Waktu saya dulu kerja keras malah nggak kebeli rumah. Yang minum-minum di konten malah beli rumah. Iya, ya ketawa-ketawa, hai. Yang nggak peduli dengan citra, Iya. malah punya rumah ya. Gokil. Kalau gitu aku kayaknya pengen merusak diri juga. Jangan. Sorry, Mas Dodi, kamu boleh main basket nggak di sini? Kenapa emang? Nggak, soalnya kan di jantungnya ada ring kan? Aduh. Oh iya, aku emang harus baik-baik. Aku udah sakit ya. Wah, Lay up. itu pas bilang lay up tadi deg-degan loh. Dekat soalnya. Iya, sorry. Iya. Nah ini pertanyaan yang standar. Udah mulai stand up offline di panggung lagi belum? Makanya lu nongkrong.
Makanya ngumpul lah mana komunitas jadi tahu anak-anak open mic-nya di mana aja, gua open mic-nya di mana aja. Nggak usah pertanyaan-pertanyaan gini tuh buat orang yang jauh nggak kenal. Oh iya. Oh, nyari rumah di Pik kan tolol. Jauh sama anak-anak. Jadinya nggak tahu ada aktivitas apa di stand up Indo. Oh iya. Udah banyak sekarang. Sekarang di bar-bar juga udah mulai. Oh iya, yang kemarin di bar aku ngelihat Anda melawan orang. Ya ampun, keren banget itu. Betul. Respect. Enggak butuh. Enggak butuh apa gini. Enggak usah. Biasa aja. Emang harus dilakukan. Emang harus dilakukan ya. Jadi ceritanya Mas Uus ini ada orang rese gangguin dia stand up. Ya. Tapi awalnya kan ada anak-anak digangguin. Semuanya digangguin. Jadi kan gua kan terakhir tuh. Jadi ya anak-anak semuanya sama dia dicelutukin lah gitu. Tapi ya mungkin ya anak-anak kan ya selama itu nggak ngeganggu ya sudah gitu. Cuman kayaknya pas di giliran gua kan gua paling belakang jadinya alkoholnya numpuk udah lumayan banyak tuh. Si orang bermasalah itu. Iya, golongan darah dia AB kalau nggak salah. Apa tuh? Alkohol banget. Aduh. Jadi dia rese banget ya. Rese. Jadi pas di gue udah mulai ngelantur lah ngomongnya. Anda stand up dia ngelantur terus. Yang awalnya nih yang lain support nih, maksudnya ya udahlah tetap fokus dengan stand up gue gitu. Cuman lama-lama kan belum selesai premis sudah ngomong, dipotong apa segala macam. Terus gue bilang kayak ya nggak bisa gini, maksudnya kan gue kan hadir di sini buat ngehibur semua, cuman gara-gara satu orang ini terus yang lain jadi nggak kehibur kan juga buat apa gitu. Jadi kita harus tetap belain yang mayoritas di situ. Betul. Yang dia nyolot nggak? Lumayan. Terus gue bilang ya mungkin boleh kali bang saya bayarin tuh minumnya gitu. Oh, oke. Ya. Gitu, kita sama-sama minum loh, kok bedanya saya enggak, kok kayaknya abang tuh di rumah banyak piring berserakan ya, karena abang norak, gitu kayaknya. Norak? Iya, karena nggak ada rak kan, nggak ada rak buat naruh piring kan, jadi di rumah jadi piring berserakan gitu. Sorry, aku kok nggak ngerti ya pancingan itu tadi. Nggak apa-apa, emang lu nggak ke situ kok, komedi lu bener. Dari norak tuh yang tak kirain ya norak. Bukan. Kelakuannya ternyata tidak ada rak piring. Ya ampun, maaf banget. Iya, susah emang kalau udah kena ini. Iya. Aduh, iya emang. Terus tawa kenceng banget lagi si anjing. Terus akhirnya dia pergi. Ya tetap di situ, cuman akhirnya dia agak dia di situ dalam kondisi malu. Iya, tapi ternyata itu teman dari si penyelenggara juga. Jadi kayak ya udah aja. Gua kan bukan tipikal orang yang sebenarnya pengen nyari ribut berantem gitu-gitu kan. Maksudnya gue juga selama ini minum nggak pernah sama sekali nggak pernah berantem. Jadi kayak gue samperin buat kayak sorry ya tadi kalau ada yang kelewatan ngomongnya apa segala macam. Tapi orangnya udah cabut ternyata pas gue mau nyamperin gitu. Ya, gitu. Cabut keren banget. Tapi memang nggak dibilang keren, tapi emang harus dilakukan. Harus dilakukan aja gitu. Kalau aku berani nggak ya ada orang kayak gitu di bar? Nggak tahu, kan kamu ke bar juga nggak mungkin, soalnya kan asap rokok sama alkohol kan. Ring jantung kamu geter itu, gitu kayak. Mas Dodit aku jebol loh, gitu kayak. Jangan dong, jangan itu jebol bahaya dong. Jangan dong, aku sekarang aja nggak makan nasi loh. Jadi dari semua yang orang kan bilang kayak patokan komika tuh salah satunya Dodit Mulyanto ya. Maksudnya kamu punya Harley, kamu punya rumah di hutan, melihara babi, melihara kuda, iya kan? Iya. Tapi aku bilang sama mereka, ya udah kalian mau seperti itu, tapi jantung kalian bermasalah gitu, gitu. Mungkin itu terancam ya. Iya tumbal kan. Jadi kalau kamu pesugihan gitu, sama iblis ini jantungku, terserah dia dirusak gimana, tapi aku kaya ya, gitu. Jadi sampai ada urban legend gitu ya? Iya. Soalnya kan dulu zaman dulu kan. Kayaknya salah satu komika yang habis lulus dari Suci terus langsung hingar-bingar kemana-mana kan dirimu. Dan kayak tanpa effort gitu ya. Betul, komedi kamu. Jadi cuma kamu, orang ketawa. Iya. Aku juga kok bisa ya itu. Iya itu maksudnya ya. kadang-kadang rezeki tuh nggak bisa kayak kalau Dodit begitu, aku juga bisa begitu. Nggak bisa ternyata. Ya ini kita ngobrolnya tanpa bridging ya, maaf ya. Yeah. Kan ada Sucis dan Suca nih. Terus kira-kira
prospek stand up ke depan masih nggak ya? Nggak tahu ya, cuman kalau aku tuh selalu berpikir gini, kalau tiap industri ini kan pasti pengennya punya talent baru. Maksudnya ada pembaruan, ada generasi dan segala macam. Cuman sayangnya adalah komika-komika yang sudah lulus ini pun, yang sudah habis dari kompetisi ini pun belum hidup layak gitu. Betul. Kenapa? Tidak semua hidup layak. Iya, tidak masih banyak lah yang belum layak. Jadi kenapa harus nyari yang baru kalau sebenarnya kita belum memaksimalkan yang mereka ini yang masih hidupnya belum layak ini gitu. Jadi kayak harusnya sih kayak lebih peduli untuk kayak ngebangkitin mereka dulu biar industrinya jalan dulu gitu. Jadi ibaratnya habis lulus dari kompetisi, gue tahu nih mau kemana, ke program apa. Betul. Gitu. Jadi nggak sembarangan cuma ngerekrut orang jadi juara, udah gitu. Mungkin apakah hanya butuh tayangan? Wow. Berani sekali Anda bilang kan tadi nggak mau dekat-dekat jurang. Kok statement Anda barusan tuh ya jurang sih. Bukan statement dong, bertanya dong. Oh itu ya. Iya. Memang kalau di jurang emang pemandangan agak bagus ya. Iya. Tapi jangan disamperin. Dilihat aja. Ya mungkin juga itu juga gitu. Karena itu terjadi. Industri yo. Iya, itu terjadi juga nggak cuma sama stand up, kan sama ajang pencarian bakat yang lain pun sama gitu. Kayak tiap tahun ada, tapi nggak pernah ada penerusan dari program ini, mereka itu kemana gitu. Kalau saran misalnya ada komik yang udah terkenal nih, tapi belum ikut kompetisi, terus enaknya ikut nggak? Ikut aja. Ikut ya. Ikut aja, maksudnya kayak yang harus digarisbawahi adalah kalau menang kan dapat duit. Itu bisa buat renovasi rumah, buat ya kalau udah punya anak buat sekolah, kalau misalnya lagi bujang ya buat hura-hura lah apa segala macam gitu. Ikut aja sebenarnya, cuman jangan berpikir setelah apalagi di kompetisi yang sekarang gitu ya, maksudnya setelah ini akan berubah hidupnya gitu. Karena kalau kamu tidak punya TikTok dan kamu tidak ikut goyang-goyang gini-gini, percuma gitu, percuma. Nah bagus. Nah itu bagus buat jantung. Iya. Sirkulasi. Mulai belajar sih. Tahu nggak ini? Nggak tahu, aku nggak punya TikTok soalnya, nggak pernah nonton TikTok. Overdosis, rumah sakit, nyawa melayang, tak, des. Ya, aktivitasku. Oh, iya. Padahal dia masuk rumah sakit nggak pakai overdosis loh. Aduh, cuma kurang istirahat, begadang sama kopi sama rokok kan. Nggak bakat nakal. Nggak bakat. Betul. Pengennya sih bad boy. Jadi aku tuh punya tato itu lebih dulu dari anak-anak yang sekarang penuh itu. Iya, ingat nggak? Kayak saya. Iya. Wah, Kayak saya. Iya. Ini sebadan. Saya ini nggak nambah sakit banget soalnya. Ada. Iya, itu dia. Ternyata kan kamu bikin mikrofon itu setelah sukses kan? Enggak. Jadi waktu kompetisi. Di tengah-tengah kompetisi? Iya, karena di kompetisi itu aku harus keluar kerja, kan jadi guru nih. Oh, mumpung keluar dari kerjaan guru, jadi bisa tatoan? Enggak keluar. Harus milih keluar dari guru atau nerusin kompetisi. Akhirnya kamu milih kompetisi karena akhirnya aku tandain, aku milih mic sama viola. Oh, gitu. Iya. Jadi saat itu kan kalau gaji guru waktu itu kan kecil ya. Berapa tuh? Tahun 2013 tuh 2.400.000 satu bulan. Ya, waktu aku ditawarin jadi pemain profesional basket juga segitu sebulan. Wow. Keren penampakannya doang ya? Wow, iya. Beli celana Nike Combat 2 habis gaji aku. Yang celana, yang compression pants itu habis gaji aku. Ya Allah. Kok ada ya, untungnya ada profesi goblok dibayar gitu. Untung tidak harus terlihat pintar. Tidak harus bangun pagi, push up, sit up, tidak harus. Semakin plonga-plongo orang ketawa semakin sip. Tapi itu teori yang benar sih, emang itu benar nyata fakta, betul. Makin linglung. Nah terus kemarin iklan pengalaman yo, kayak menghadapi haters yang sampai disamperin. Terus sampai latihan boxing itu ada hubungannya nggak? Nggak ada. Aku bukan tipikal orang yang pengen berantem enggak. Dari dulu juga kalau masih bisa diobrolin mah diobrolin gitu. Cuman kalau
kemarin tuh boxing itu karena aku males lari. Betul. Jogging gitu aku males. Jadi boxing itu kardionya tuh kalori yang terbakar itu lebih banyak dibanding kita cuma sekedar jogging. Jadi aku olahraganya di situ buat kardio, buat bakar kalori. Tapi orang ngiranya kayak wah ini mau ada syuting apa, mau berantem sama siapa, apa segala macam. Enggak ke situ padahal arahnya gitu. Kalau haters yang nyamperin itu kalau ketemu akhirnya pengennya ngobrol doang emang. Rata-rata sih nggak ada yang langsung mukul. Oh iya akhirnya ya emosinya kan nggak mungkin segitunya ya Iya, ternyata ya. maksudnya mungkin pas mereka ngetik kayak pengen mukul, pengen apa segala macam, pas udah ketemu mah nggak ada gitu tiba-tiba langsung mukul gitu. Kayak Diem aja. perasaan kata-kata netizen tuh kalau lagi di kolom komentar seperti kayak ingin disamperin, ingin berantem sampai mati di Mortal Kombat gitu. Pengen Orangnya disobek, jantungnya fatality. diambil. Enggak, jangan yang jantung, paru-paru boleh deh. Paru-parunya diambil, digoreng, pakai sambel, enak tuh ini paru. Serem banget. Iya maksudnya kayaknya Brutal. brutal lah gitu. Tapi pas beberapa kali ketemu juga enggak sih, maksudnya Biasa kayak, aja. malah dari mereka jadinya tahu. Jadi makanya sekarang gue udah nggak pernah mempermasalahkan mereka mau komentar apa karena teori soal orang yang menjadikan public figure samsek ya, sandbag gitu. Emang itu bener adanya. Jadi kayak mereka tuh pasti punya masalah di hidup mereka yang Harus ditumpahkan. iya, kalau kata Danang tuh kemarin waktu aku lagi ngobrol sama dia, seenggaknya mereka bisa lebih baik 1 detik aja dengan ngatain lu gitu. Wow. Jadi Serem ya, sih itu. jadi kalau kamu tanya kenapa aku sekarang malah lebih berkecukupan gitu, ya mungkin karena konversi dari kata-kata mereka itu. Gitu, kata-kata mereka akunya nggak ngerespon apa, tidak ada yang pakai Bisa. UU ITE. Wow. Ya kan? Iya. Ih, emang ada artis pakai UU ITE? Aneh banget deh. Masa orang kecil dipakai UU ITE udah pasti kan nggak bakal bisa ngelawan ya? Iyalah. Power. Oh, apa itu ya? Relasi kuasa. Kan gini loh. Apa? Mau kamu edit tadi ya? Mau kamu edit ya? Mau kamu cut tadi ya? Emang ada ya? Apa? Enggak jadi. Sama istri kok mesra banget, rahasianya apa? Rahasianya adalah sange. Next pertanyaan. Ini kan ngobrol ya, maksudnya yang panjang gitu loh. Kan emang pertanyaanku juga enggak Ya nggak bisa mutu emang. disimpulkan selesai ya. Iya, Kak, emang ya. iya, Maaf, gampang. maaf. Iya. Kan gini loh, kan menikah kan. Betul. Maksudnya mungkin apakah ada kebosanan gitu, kenapa kayak Anda itu interaksi dengan istri itu kayak menu segar setiap hari itu, gimana rahasianya? Apa ya? Mungkin yang salah dari banyak konsep pernikahan adalah kita tidak boleh jujur terhadap perasaan kita sendiri gitu. Jadi kayak kita lagi bosan, kita lagi jenuh tuh kayak kita tuh sangat haram untuk ngomong sama istri kita gitu. Padahal mah emang nggak harus diomongin, tapi dengan kita melakukan aktivitas lain dan kita tidak, kayaknya ya aku terakhir WhatsAppan sama istriku tuh minggu lalu. Wow. Bahkan aku kayak lagi kerja ngonten gitu, ketemu kamu segala macem, nggak pernah WhatsAppan karena jadinya ketika ketemu aku bilang aku kangen sama dia, itu bener kangen. Lu bisa kangen kalau sehari nggak ada kabar. Tapi kalau tiap 15 menit lu bilang kangen, lu goblok gitu. Lu anjing perasaan apaan anjing? 15 menit kangen apa gitu, nggak bisa gitu. Maksudnya secara realnya tuh nggak bisa, perasaan kita tuh merasa rindu dengan seseorang karena 15 menit tidak bertemu tuh tidak mungkin gitu. Jadi kayak aku sama istri tuh misalkan kayak aku lagi kerja, aku nggak kontak-kontakan sama dia, aku cuma bilang hari ini aku mau kesini sama kesini gitu. Udah. Nanti pas ketemu, jadinya kayak banyak hal yang bisa diceritain. Betul. Jadi apa ya? Orang kan sekarang bilangnya kayak sekarang mah orang giliran WhatsAppan mesra, pas ngobrol ketemu enggak gitu. Salah sendiri banyak WhatsAppan. Iya. Karena WhatsAppannya terlalu intens, diceritain tipis-tipis kan. Kamu lagi ngapain, kamu lagi ketemu siapa apa segala macam. Pas ketemu nggak ada bahan obrolan. Malah habis ya. Malah jadi berantem. Nah, itu dia. Itu Jadi, dia. aku lihat berarti Mas Uus ini jujur ya, dari jujur ke istrinya, kalau bosen yang ngomong bosen. Iya, bilang aja aku lagi jenuh nih Bun. Aku Jenuh. iya misalkan kayak kalau dulu awal-awal begitu. Kalau Tapi sekarang Anda kan tipe orang yang misalkan nggak seneng sama orang ngomong kan, wah gak deh gitu langsung
Ya, waktu itu aja waktu kita di Makassar, ngejob di Makassar ya. Jadi waktu itu Mas Dodit sekamar sama aku. Jadi udah ada gosip-gosip nih kalau Dodit star syndrome saat itu. Iya kan? Okay. Iya kan? Iya kan? Saat itu ada tuh. Nah, aku bukan tipikal yang langsung musuhin Dodit antah berantah, enggak. Aku godain dulu gitu. Enggak, aku enggak sekamar sama Mas Dodit, kita beda kamar. Terus aku main ke kamarnya dia kan. Aku main ke kamarnya dia. Terus dia lagi beres-beres lah, lagi buka koper segala macam. Wah, Mas Dodit, kok kasurnya 2 gitu? Ya nggak tahu Mas, aku dikasihnya panitia ini. Aduh, gimana ya? Maksudnya kayak orang aku sendiri gitu. Nggak apa-apa Mas Dodit, ini pas, gue bilang gitu. Karena kasur kiri buat star, kasur kanan buat syndrome gitu. Aku buat temennya. Iya, aku bilang begitu. Terus dia bilang, aduh Mas Uus pasti denger dari anak-anak ya. Akhirnya ngobrol sama Dodit di situ. Ternyata emang ya banyak lah hal yang akhirnya gue juga baru tahu ternyata kayaknya orang salah tanggap ini, salah tanggap ini, salah tanggap itu. Ya udah. Jadi yang lain musuhin Dodit saya enggak, karena saya udah ngobrol langsung sama Dodit gitu. Jadi bukan yang apa ya, yang langsung ngejudge gitu dari orang, ngomongan orang Dodit begini ya. Belum tentu juga pas ketemu kan. Betul, emang aku ini baik sebenarnya guys. Itu Enggak sih, normal, nggak terlalu baik juga. Boleh minum dulu loh Mas. kontol. Enggak usah disensor apa. Ini gini ya, ya ampun. Padahal ini ya konten yang bersih, nggak ada built-in-nya, ya ampun. Kosong. Kita harus ngomong jorok deh harus. Nggak, itu yang jadi salah. Itu banyak orang-orang tuh kayaknya jadi diri sendiri enak ya apa segala macam gitu. Cuman kadang-kadang orang tuh tidak tahu kalau proses jadi diri sendiri itu ada prosesnya gitu loh Mas Dodit. Betul. Iya kan? Betul. Nggak mungkin tiba-tiba Mas Dodit memilih jadi tato di umur belasan tahun gitu yang belum ada choice antara mau jadi guru apa jadi seniman gitu. Ya kan? Nah, orang-orang tuh pada pengen buru-buru jadi diri sendiri tuh di umur belasan tahun. Menurut gue cari dulu aja. Cobain dulu. Jadinya nggak jadi orang-orang soto yang nyebelin kayak kalau kata gue sih nggak usah cobain Us. Soalnya kan gini. Padahal dia juga belum nyoba gitu. Jadi banyak orang soto sekarang. Iya. Padahal ketika memilih diri sendiri di usia dewasa itu artinya Anda bisa memilih yang benar-benar diinginkan dan tahu tujuannya. Jadi kita ibaratnya udah pernah ke Perancis, ke Amerika, ke Kanada segala macam, udah keliling-keliling terus kayak ada orang nanya kayak, "Us, Amerika kayak gimana sih?" "Oh, Amerika tuh kayak gini." "Oh, tapi kok sekarang lu stay-nya di Antartika gitu?" Ya soalnya istri gue Tika kan, jadi kayak Antartika gitu kan. Antartika jemput Tika kan kalau gue iya. Terus Antartika ayahnya pemadam kebakaran kan? Iya, bapak saya itu. Fireman. Iya itu. Iya kan? Jadi kenapa saat itu saya memilih Antartika? Karena gue bilang karena dari semuanya saya udah mencoba semua hidup di berbagai negara, saya cocoknya tinggal di sini gitu. Karena kalau orang sekarang kayak ngapain lu tinggal di Antartika gini. Kalau kata Google nih, atau kata yang gue baca ya, di Antartika tuh nggak fun apa segala macam. Karena gue sudah fun di Amerika, saya sudah mencoba banyak hal di Belanda gitu. Saya udah muter-muter kemana-mana. Terus gue nyaman di Antartika. Berarti kan gue milih itu berdasarkan banyaknya pilihan gitu. Nah ini banyak pilihan ini aja mereka belum nyoba, udah menjudge orang untuk kayak enggak lebih baik di situ sih. Enggak itu gitu. Orang nyebelin ya. Iya. Tipe orang nyebelin sekarang. Jadi jangan mencoba menyarankan sesuatu kalau Anda itu nggak pernah gitu. Ya betul. Tapi bener. Apalagi dengan arus informasi yang orang itu cuma membaca, tapi orang yang diajak ngomong itu udah pernah melakukan. Wah itu paling chaos sih itu. Iya. Kayak seminar gitu. Yang satu lagi baca buku. Yang satu lagi yang dulunya mungkin pernah bisnis, pernah gitu. Jadi teman-teman nih, kalau menurut yang saya baca, jadi sebuah perusahaan itu harus gini-gini. Terus yang bapak-bapak yang satu lagi udah punya pengusaha, yang udah punya usaha beneran tuh kayak, ya jadi teman-teman ada waktunya nanti sukses. Yang penting dimulai dulu aja gitu. Itu kan dua hal atau cara bicara yang berbeda gitu. Yang satu lo ngomongin fakta, yang satu lagi ngomongin data gitu. Itu yang data itu sifatnya abstrak, tidak jelas gitu. Abstrak itu aja. Cuma kumpulan
Ya kumpulan informasi ya yang Iya. kemudian diolah sama dia untuk memperkuat argumennya. Iya, data dia dari buku, dari orang lain, dari hal yang belum pernah dia lakukan. Sedangkan bapak ini datanya dari fakta, dari kenyataan gitu. Jadi kayak ya kayaknya kita belum bisa, orang-orang kita belum bisa memilah-milah itu sih. Iya. Gokil banget. Gitu. Terus banyak nganu nih. Kira-kira kan Anda ini sudah apa ya? Mencitrakan diri Anda itu yang kayak jadi diri sendiri gitu. Kira-kira punya aib yang belum dibuka nggak? Oh banyak. Oh, tak kira udah habis loh itu. Enggak. Minum-minum, begadang tiap malam. Enggak, aib maksudnya banyak orang yang merasa apa lu tuh terlalu jujur Us. Itu tuh belum ada 50%-nya gua gitu. Serem banget. Iya, maksudnya gua Iya. orang bilang gua tidak memikirkan tayangan apa segala macam karena menurut gua diri gua yang asli itu lebih frontal, lebih brutal dibanding itu gitu. Itu udah ditahan-tahan loh itu. Itu udah di tayangan ditahan-tahan, itu, buat ya. ditayang itu udah ditahan-tahan. Jadi kayak orang-orang yang Oke. mungkin seenggaknya ya kalau gue tuh seenggaknya teman-teman gue ngerasa ada bagian dari gue yang lebih mayor di konten gue sendiri gitu. Soalnya gue pernah denger dari teman-teman gue kayak, terus gue ngeliat diri lu tuh di TV tuh kayak kosong gitu, kayak mata lu redup gitu, kayak apa namanya, kayak lu tuh bisa datang ke tongkrongan dengan jokes yang Lucu. yang apa aja gitu, Oh, iya, apa aja iya, bisa iya. lu joksin lu tanpa mikirin dia bakal lucu atau enggak, bagaimana lu niat lu tuh menyenangkan gitu, menyenangkan tongkrongan. Tulus ya, emang pengen bikin tongkrongan tuh rame. Iya, tapi ketika Dan itu tidak ada saat Anda di TV. iya. Iya, Gitu. Jadi pas gua di konten segala macem, jadi kayak mereka ngelihat walaupun tidak 100% Uus di situ, tapi kayak gue lebih seneng Uus di sini gitu. Oh iya. Akhirnya Anda memutuskan full ya sekarang di YouTube aja Ya, kan? YouTube, Nggak ya. di TV kan? Enggak. Sama sekali ya? Enggak. Karena saya waktu itu duit pokoknya secara karir kuat ya. Buat Secara mental rapuh. Secara kesehatan jiwa saat itu wah kacau sih. Gue kadang-kadang tuh gue kebayang dulu ya, Dodit ya, mau syuting. Ya ampun. Jadi gue cuma buat nyenengin hati gue doang. Gue beli sepatu. Oh iya betul. Kayak Akhirnya sepatu, beli-beli. beli apa buat nyenengin hati gue, buat kayak gue mood buat syuting gitu. Terus kayak lama-lama tuh sepatu numpuk, terus sekarang udah pada nganga-nganga tuh. Nggak bahagia, kok nggak bahagia ya? Iya. Sepatunya udah banyak, nggak bahagia. Sepatu gue banyak segala macem. Padahal ini kalau diliput sama USS Fit gitu kayak ini tuh Udah pantes ya? keren banget gitu, kayak Uus tuh koleksinya. Wah, terus kayak thumbnailnya gini kan, Uus dengan segala koleksi sepatunya. Wah, gitu kan ya. Gitu. Ternyata semuanya lapuk. Gitu. Jadi Setelah kayak disimpan lama malah nganga. iya, ternyata Yang dijatuhin pecah gitu ya? iya, yang apa cat-catnya udah pada kulit-kulitnya Lepas. udah pada rontok-rontok gitu, Rontok. bladus-bladus gitu. Iya. Ih, aku mah kalau begitu kan aku ngapain aku beli ya gitu, orang yang aku pakai sepatunya yang hitam-hitam lagi, yang Itu putih aja. Nike itu lagi gitu. Solusinya apa ya sepatu biar nggak ngelopek gitu? Nggak beli. Nggak beli. Nggak beli. Bener, nggak usah banyak-banyak yang dipakai Iya. yang mana, ya udah itu aja. Ada satu momen yang gue ngerasa itu tuh hal yang paling fakta sih. Jadi kayak gue lagi waktu zaman di TV tuh kan padat banget tuh jadwalnya Mas Dodit ya. Gue nggak punya komunikasi sama sekali sama teman-teman gue. Putus sama sekali sama teman-teman semua. Kerja soalnya ya. Iya. Waktunya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dari pagi sampai pagi kan gue, pagi inbox segala macam. Terus kayak suatu hari ada teman gue yang mau minjem duit ke gue. Terus gue bilang kayak siapa nih orang, pas gue lagi ada di TV aja baru hai-hai sama gue gitu kan. Pikirannya begitu saat itu ya. Terus kayak gue bilang nggak ada, gue bilang segala macam. Tegas ya, nggak ada. Tapi hari itu gue beli sepatu. Padahal ada duit. Ada duit, gue beli sepatu aja buat gue, orang gue buat kerja gitu kan, buat cari nafkah gitu, biar gue semangat gitu, gue beli sepatu. Terus udah lama nggak ketemu, ternyata dia beneran butuh duit itu buat biar ibunya nggak keluar dari kontrakan gitu. Oh, sedih banget guys. Iya, Itu berarti duit yang sangat dibutuhkan Iya. untuk nanti ibunya jadi manusia gerobak dong kalau nggak punya kontrakan. Iya, Didorong-dorong. betul. Sedih Lo tau banget. nggak gerobak apaan? Apa tuh? Gerombolan bispak. Wah. Yang didorong-dorong dari kayu dong. Iya. Sedih banget tuh ibunya. Aduh, jadi kayak pas gue kategorinya pas sepatu yang gue beli itu lapuk.
Ingat lagi. Iya, gue momen kayak itu. anjing ya, gue jadi sepatu cuma buat ditaruh doang. Padahal dengan uang yang sama gue bisa nolong orang ini biar nggak keluar dari kontrakan. Nah dari situ gue kayak udahlah, kayaknya gue beli sepatu yang sebutuhnya aja, yang emang gue pakai, yang emang ini keperluannya buat, oke ini buat syuting, ini buat gue jalan, ini buat ini segala macam. Udah semuanya fungsional sekarang. Udah bukan yang lapar mata pengen, ya kan? Lapar mata kayak apa-apa pengen, Iya. lihat Instagram pengen beli, Betul. ini beli. Makanya Itu nggak kan ada habisnya ya, Gak ada lapar habisnya. mata. Makanya mata kita suka ngedip kan. Itu mata kita lagi makan. Oh iya. Lapar mata kan. Gitu makan, dia makan. Ngunyah itu sebenarnya. Iya betul, makasih Yang Mas Dodit. ngunyah Iya, ya. Betul, makasih Mas Dodit. Terus apa yang belum dicapai sekarang? Apa? Kan konten jalan, rumah udah. Ah. Yang pengen dia, ya ampun pertanyaanku standar banget. Emang Iya. semua bintang tamu tanyanya gitu ke aku. Jadi aku template Nggak ada. Bang, yang ingin dicapai. Nggak ada, dari awal juga nggak ada. Dari awal nggak punya pencapai, apa nggak ingin dicapai dan lain sebagainya. Jalan aja. Nggak ada. Ini kan kayak apa ya? Kayak waktu gua habis di boykot, gua tuh udah sampai ngomong sama istri gua iya, kalau bro. Sorry, di boykot tuh Anda berapa kali ya? beberapa kali lah itu. Yang masalah ketombe, Ya, sampo. sama Iya. masalah plastik. Ya, banyak lah pokoknya Yo, intinya. deng. Terus Gua apa bilang sama istri gua? gokil itu Anda bisa melewati itu dengan hujatan ke nggak hanya di Anda, ke anak, istri. Iya. Ya itu apa gue ngomong sama istri gue kayak, Bun, kayaknya di fase hidup yang sekarang, ya fase hidup kita yang ini, pertemuan kita di hidup yang ini nih, kayaknya kita nggak bakal punya rumah, nggak apa-apa ya, gue bilang gitu. Gue udah pengen ngomong gitu sama bini gue. Karena Waktu itu. Iya, karena gue lihat kayak, ya gelap aja buat gue. Kayak nggak mungkin lah, maksudnya dengan semua hinaan dan media pun nggak ada yang nolong, semuanya jadi, sampai sekarang juga ya, maksudnya tiap ada apa-apa pasti digoreng segala macam sama mereka. Jadi kayak ya mungkin dari situ gue udah bilang sama bini gue, udahlah kita nggak usah mimpi macam-macam, mimpi punya rumah juga udah kita bagusin kontrakan kita aja, gue bilang gitu. Nggak ada kepikiran sama sekali Mas Dodit. Bagusin rumah orang ya. Ampun. Iya. Biar yang kontrak selanjutnya bahagia. Iya. Sedih banget. Jadi pas kemarin kita pindahan tuh kayak ada beberapa yang kita kan copot semuanya kan karena lumayan ya, maksudnya lumayan sayang kita nih, berbagus gitu kan. Terus kayak ya kita dulu sepesimis itu, kayak nggak kebayang bakal pindah dari rumah ini gitu. Gokil Jadi ya, kayak- tapi istrinya terima loh, maksudnya ya udah gitu, nggak ditinggalin. Kalau aku udah mikir-mikir Iya. BM cowok yang kaya aku. Ya apalagi istri gue bohai kan ya, gitu jadi. Tapi dia ngomong satu hal yang gue juga, akhirnya gue waktu itu juga nangis juga sih. Dia bilang kayak gini, gue tuh dari awal gue tahu lu curiga sama gue karena gue suka sama lu karena lu artis gitu, atau enggak lu punya penghasilan lebih lah gitu. Aku juga sadar dibilang gitu. Cuman yang kadang-kadang kamu juga nggak ngeh dalam prosesnya aku sama kamu harus tahu kalau aku tuh tidak mencintai atau aku tidak jatuh cinta dengan karirmu, aku jatuh cinta sama orangnya gitu. Gitu. Serem. Jadi ini udah terbukti dari titik rendah Iya. yang berkali-kali. Jadi Iya. rendahnya itu konsisten dong. Iya. Gini. Bareng. Tapi nggak ditinggalin ini. Iya. Fase itu wah, Gitu. keren ya. Jadi kayak pas pas mampu kebeli rumah gitu sama istri tuh kayak kita ngeliatin rumah itu kayak anjing ya, Bun. Kebeli ya. Iya, Aneh ya gitu. Iya, makanya gue mau bikin tato rumah di sini. Serius? Seriusan di kaki. Itu denah yang blueprint atau udah jadi kayak gitu? Bukan blueprint lah, kalau jadi kayak tampilan dari depan aja. Oh, tampilan depan ya. Iya, karena gue gue ngerasa kayak ya gue makanya bini gue tuh tidak punya target pencapaian apa-apa. Wow, berarti emang cocok ya, kita nggak mikirin apa-apa nih ya udah. Ya udah kita saling sayang aja per hari gitu. Aku lagi sedih hari ini, besok mungkin enggak, kayak cuma sekedar sesimpel itu aja. Jadi kayak ketika kita punya rumah kan prestasinya nggak ada tuh gua. Kayak misalkan gua udah dibikinin sama desain interiornya kayak rak banyak gitu yang di lemari gitu, yang buat naruh-naruh piala Ya kan. Allah, buat apa gitu? Iya kan? Mikir Kayak, gitu nggak? Buat apa ya? Terus gue bilang kayak, Bun, kita bikin piala sendiri aja gitu. Ya, kita kalau Ngapa misalkan pesen gitu? iya mesen. Mencapai apa pesen, Iya. taruh situ. Jadi kayak misalkan kayak ini apa namanya? Gua nunggu gue berprestasi entah di komedi, di host atau di Lama aktor ya, nggak lama mau, iya. dan kan piala itu setahun sekali ya. Ini sedangkan raknya banyak banget lubangnya gitu yang harus diisi. Terus gue bilang sama bini, Setiap tahun nggak akan penuh-penuh itu kalau iya.
piala asli nggak akan penuh-penuh ya itu. Makanya gue bilang kayak nggak mungkin orang setahun gue ada aja masalahnya, gue bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Terus ya udah akhirnya kita kayak misalkan kayak istri tersolehah, istri terseksi atau Bikin-bikin sendiri ya. Iya. Anak soleh gitu dibikinin. Iya, dibikin gitu aja. Jadi kayak kita nggak harus takut ketika ini sebenarnya lemarinya buat tar piala-piala gitu ya. Siapa tahu lu pecundang seumur hidup gitu. Maksudnya kayak kenapa terlalu pede gitu? Karena saya Iya betul. Gua Kenapa aja- ya desain interiornya mencetak orang kamu harus berprestasi, aku bikinin rak gitu kan. Kurang ajar. Dia tuh ngasih tekanan loh. sebenarnya awalnya tuh gue nggak tahu itu buat apa kan. Cuman di desainnya tuh kayak bagus gitu Mas Dodi. Iya. Cocok nih gitu. Cocok. Kayak nggak ngeh ya. Setelah jadi Buat apa ya gitu. dapat piala. Tertekan. Dan itu dari pintu masuk Mas Dodi, dari pintu masuk tuh langsung ada lemari-lemari itu kayak kalau kosong kan kayak apa ya, kayak budgetnya kurang apa gimana gitu kan. Dan itu tempatnya kan kayak gitu. Hmm. Terus mikir nih, action figure nggak mungkin deh. Gak mungkin pasti di studio itu. Fast nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini piala. Piala. Jadi akhirnya piala-piala itulah yang akhirnya kita mikir kayak udahlah sejauh ini ya, maksudnya gue sama bini gue udah banyak prestasinya gitu. Kayak misalkan istri tersetia, tidak meninggalkan saat jatuh gitu, misalkan ada pialanya, ada tahunnya gitu. Tahun Ini so 2000 sweet berapa banget gitu. guys. Iya. Dan ini kita akan telepon Kartika. Gak usah. Nggak usah. Gua telepon dia juga gak bakal nangis gua. Gak bakal. Oh, tiap hari ketemu ya. Iya, betul. Baiklah, kita ada game katakan 3 Nuna. Wah, siap. Ya, seret. Ini belinya di PRJ. Ini jawabnya harus cepet biar kayak konten-konten yang lain. Iya, Terus bener. tahu kan. Wah, nih konten original lagi. Aduh, nih pasti. Seru banget. 3 hal yang kamu lakukan kalau dinyinyir netizen. Anjir. 3 hal. Main game, Main game, ngewe. Wow. Apalagi? Gokil. Ya main game nongkrong ngewe lah pokoknya. Ya, gitu, itu ya. iya. Halal lagi. Belum iya makanya belum tentu mereka yang ngatain gua ngewenya enak sama istrinya gitu. Lah bener dong. Lah iya. Belum tentu dia harmoni sama istrinya Iya. kan. Iya, jadi dia ngata-ngatain gua terserah tapi saya melakukan hal yang tidak kamu lakukan gitu. Terus siapa tahu istrinya ternyata bukan fetisnya. Wah, kasihan sekali. Referensi seumur hidup ditonton di kamar mandi. Tidak bisa dikerjakan. Dan kamu selamanya nyangkut dengan orang itu. Pengen cerai tidak enak sama keluarga. Makanya komennya aneh-aneh ya. Iya, pengen cerai cuman sayang soalnya waktu kemarin nikah yang datang tuh orang-orang penting. Ya kan? Lanjut ya. Ya. Biarin itu. Udah nggak apa-apa. 3 hal yang buat kamu marah banget. Apa? 3 hal yang bisa membuatmu marah sekali. 3 hal yang membuat saya marah sekali. Bisa marah. Dibohongin. Bohongin oleh apa? Temen apa? Iya, pokoknya dibohongin. Di Google kaki busuk marah nggak? Aduh anjing nih obrolan luar konten loh ini padahal. Kan pernah. Iya itu dia. Dibohongin. Dibohongin. Bilang ibunya mau diamputasi kakinya kan. Diabetes. Ada fotonya kan. Wah, bahaya nih. Mau dikasih. Sebagai teman kan harus bantu dong. Iya. Bantu. Iya bantu. Allah Maha Baik. Iya. Dipertemukanlah aku dengan ibunya. Ada kakinya? Ada. Kakinya masih ada. bisa dicium sama anaknya tuh. Bener. Surganya masih 2. Kan kalau kakinya hilang kan ya surganya tinggal 1 kan. Surga di telapak kaki ibu. Bener. Surga bisa. Udah itu dibohongin. Iya, Bang. Terus dituduh. Dituduh kayak misalkan Kamu gua selingkuh. bukan yang itu, kayak misalkan kayak paling masalah-masalah kayak gini mah gimmick gitu. Oh, Iya, settingan. settingan biar diundang di sini gitu. Padahal saya nggak pernah loh. Saya lagi nggak ada masalah apa-apa, saya diundang ke sini kan. Maksudnya kan kayak bukan nggak selalu gua ada masalah terus gua diundang kemana. Malah pas gua lagi ada masalah, gua kayak
tidak pernah ngambil sama sekali. Itu 2. Satu lagi apa ya? Dibohongin, dituduh, sama satu lagi apa yang bikin gue marah ya? Dihianati teman. Enggak, itu enggak begitu marah sih itu mah. Biarin Ya, aja. proses hidup lah itu, enggak begitu marah. Ini ribut gara-gara duit, paling males gue. Waduh. Marah gue, bisa marah gue. Misal ribut gimana? Kayak misalkan Aku kayak pinjam, ini tak balikin, gak usah. Lu marah kan? Udah ambil aja. Bukan. Ini aku pakai udah tak balik. Ganjir. Iya. Enggak. Ya maksudnya ribut gara-gara duit misalkan gitu, kayak sesimpel misalkan kita nongkrong minum-minum nih, ya kan. Terus ada ya satu orang yang mungkin ngebayarin mulu gitu. Terus kayak abis itu lama-lama kayak nuduh anak-anak yang lain kayak, lu selama ini nongkrong karena gue bayarin kan, kayak bukan itu, karena selama ini lu yang Treatmentnya gitu. Iya, Kita mau ngeluarin nggak enak. iya, terus kita dituduh kalau kita tidak modal gitu, padahal kita mau patungan gitu. Nah, ribut-ribut masalah duit ini yang kadang-kadang ya gara-gara minjam duit jadi nggak ngobrol lagi gitu. Pokoknya ribut-ribut masalah duit gitu gue marah Males sih ya? gue. Males. Disamperin apa maksudnya langsung di WA atau bro ini. Ya pokoknya intinya kalau udah ada urusannya sama duit, terus dia kayak segitunya sama duit gitu dibanding temen gitu, ya udah itu mah udah aja, nggak pernah mau temenan lagi aja gitu, males. Gitu guys, gokil guys. 3 hal yang kamu lakukan kalau kamu bukan stand up dan bukan YouTuber. Wah, ini mudah sekali. Apa tuh? Karena planningan saya sebenarnya bukan jadi stand up comedian kan. Jadi dulu mimpi. Gua kan kompetisi aja kayak nggak pengen ikut waktu itu ya. Iya. Jadi emang karena ya kepaksa masuk aja gitu kan. Soalnya Terus disalah-salahin biar keluar. soalnya lagi KKN. Kalau KKN saya itu tidak beres di Purwakarta di Desa Darangdan itu, kalau tidak selesai, saya tidak lulus. Iya. Jadi juara cuma dapat 100 juta, habis itu karir belum tentu ya. Ya, tapi Waktu itu ibu sedih gitu. Oh iya sedih, menyakiti orang tua. Tuh. Udah dibiayain dari semester dari bayi bahkan Iya. sampai semester 1 2 3. Ibu udah bilang, Mama pilih mana? Pilih AA, sekarang jadi stand up komedian, ikut kompetisi ini, duit per minggunya juga lumayan, kan ada duit per minggu kan, duit per tampil. Mama kalau ntar menang dapat segini gitu, terus kayak apa lulus kuliah aja deh gitu, ya udah. Tapi waktu itu ibu pandangannya kosong nggak? Enggak. Lulus kuliah aja deh. Langsung tegas ya? Langsung tegas. Nggak milih berarti kuliah aja dan. Kuliah aja, iya. Oke ya. Apa tadi pertanyaannya apa? 3 kan kalau nggak stand up kuliah. Oh iya. Jadi sebelum stand up itu ada 3 hal yang emang sudah gue rencanakan, itu kayaknya hal yang paling real yang ada di depan mata gue. Jadi MC, Wow. jadi MC bazar, Yang kemana-mana Iya. nggak didengerin orang. MC Car Free Day gitu ya, gitu MC Yang Heaven gitu ya. asik sendiri di panggung. Iya, MC begitulah. Saya udah kebayangnya MC. Bercanda sama partnernya doang yang orang lain nggak peduli. Betul. Ngeledekin ibu-ibunya baper gitu ya. Ya. Bapak ngapain ngeliat aja Pak, beli dong Pak, ini Pak motornya apa gitu. Ntar juga saya beli gitu, ya santai aja dong Pak gitu kayak. Ya kan kita cuma bercanda kan MC ya gitu. Iya. Jadi MC. Mentalnya kuat MC itu. Orang nggak menghiraukan tetap ngomong loh. Iya. MC jadi penyiar sama Basket. sama dapat duit tambahan buat weekend tuh ikutan tarkam basket. Wow. Ya, itu. Ada ya tarkam basket ya? Ada, lumayan duitnya. Gitu. Jadi gua dulu nggak berani mimpi tinggi-tinggi. Oh iya. Mas Dudit. Apa jangan-jangan orang-orang yang berhasil yang aku temui kayaknya mereka nggak punya mimpi deh. Nggak tahu, tapi emang ya dikerjain aja gitu. Kan gua juga nggak pernah tahu dari MC ternyata ketemu stand up gitu, ketemu siapa. Kesenian ketemu baru siapa. ya itu ya. Iya. Waktu itu ya. Makanya dulu kayak udahlah, duit per bulan gua dapat dari siaran. Ya MC buat pacaran atau buat pasangan. Nah, yang kayak duit-duit dari tarkam nih, gua pakai buat kepentingan gua, entah gua mau beli PS, beli kaset PS gitu. Keinginan. Iya, gitu. Jadi kayak udah itu kamu nanya begitu gampang banget jawabnya emang. Nggak apa-apa. Itu masih melekat soalnya itu. Iya. Tapi masih pernah nggak ditanya begini? Ini kan pertanyaan orang apa? Jumpa fans gitu kan? Iya. Betul, meet and greet. Kalau kita ke radio, abis di endorse distro mana, ke radio kita tanyanya kayak gitu.
Mas Uus nanti sebelum ke venue kita Ke radio dulu ya. ke distro dulu itu ya. Mas Uus bebas milih baju apa aja gitu. Habis gitu bawa ke radio. Iya. Nah, pertanyaannya ini kan. Terus tiba-tiba diposting sama dia. Hah, perasaan gak ngobrol udah mau diposting sama dia, tiba-tiba kayak Uus aja pakai baju ini gitu kayak. padahal kan itu harusnya ada duitnya ya. Iya. Jadi mungkin itu karma baik yang numpuk terus akhirnya saya bisa beli rumah kan? Iya. Mungkin. Dari mungkin, situ. Nggak Bayarnya tahu. nggak langsung. Iya, bayarnya nggak langsung. Terus nih, kocak. 3 ritual sebelum stand up. Ngobrol. Udah. Sambil ngerokok dong. Iya, ambil ngerokok ya. Kopi. Ya, Pak, ngobrol aja udah pokoknya. Ngobrol. Iya. Santai ya. Kadang-kadang kan bawa tumbler tuh. Tumbler rahasia kan. Iya. Tumbler aja. Iya. Ya. Nggak tahu. Gua kadang-kadang suka nyesel bawa setumbler doang gitu. Ya kan? Ya kan sambil ngobrol saya minum aja kan ada tumbler kan gitu. Kayak hehehe gitu. Terus kayak Us, bagi dong kopi lu gitu. Ya udah gitu. Kopi sih. Kopi ya. Campur gin. Ya. Dry gin. Dry gin plus kopi itu kalau buat manggung enak, cespleng ke mata tapi enak gitu. Enak. Nggak berat di. Berat sih kalau minum sendiri ya. Iya. Nih, 3 komedian yang paling respect. Wah, ini kok. 3 komedian paling respect. Indonesia berarti ya? Indonesia. Komedian apa stand up komedian? Boleh komedian, boleh stand up komedian. Bang Komeng. Bang Komeng. Bang Komeng. Sorry, kenapa Bang Komeng? Bang Komeng itu yang akhirnya itu sebenarnya udah gue lakuin, cuman akhirnya dibuat kata-katanya Bang Komeng gitu. Dia yang akhirnya merumuskan. Iya, menyimpulkan lah gitu. Menyimpulkan. Jadi waktu itu Bang Komeng sempat syuting ILK kan. Indonesia Lawak Komeng kalau nggak salah itu ya ILK ya. Bukan ya? Wah. Iya. Waduh. Pokoknya apa Bang Komeng saat itu lagi nggak kena tuh jokesnya, ya kan. Terus gue lihat nih tapi Bang Komeng tuh masih usaha, masih kayak gini segala macam gitu. Terus pas beres syuting gue bertanya Bang Komeng, Bang, kok Bang Komeng udah tahu hari ini lagi nggak nyala nih, lagi nggak kena gitu. Tapi kok Bang Komeng masih mau usaha gitu. Terus Bang Komeng ngomong gini doang. Ya lah Us, kan lu kan cinta ya sama kerjaan ini gitu. Lu cinta berkomedi gitu. Ini kesenian yang kita cinta nih gitu. Kayak lu dah cinta sama pasangan lu. Emang gara-gara dia salah sedikit emang lu jadi cerai gitu. Wow. Emang kalau dalam banget ya. Iya, emang kalau hari itu lu lagi tidak merasa ngeklik gitu, emang lu bisa langsung ninggalin dia aja. Lu kan harus usaha terus gitu. Karena untuk orang yang kita cintai gitu. Ini sama kayak komedi gitu. Waduh. Dan kalau hari ini nggak lucu, mungkin besok lucu, gitu. Jadi kayak, keren. Iya, makanya kan dari dulu kan jokes aku kan kayak tulus gitu ya. Lepas aja kan, iya. Abis itu kata Bang Komeng, oh ini berarti nih bahasa yang. Wah. Ini penting yuk buat jiwa-jiwa penghibur ya. Kadang itu aku sempat hilang niat untuk menghibur orang tuh hilang lah. Aku nggak pengen menghibur orang gitu. Dan akhirnya kalau memang ya itu ya, aku ya baru nemu kata-kata yang gitu. Jadi kayak mungkin ketika kita sudah tidak merasa cinta dengan apa yang kita kerjakan, mungkin ada yang salah. Iya. Gitu, ada yang salah dengan mungkin lingkungannya, mungkin dengan jobnya. Betul, kita bekerja gitu. Jadi kayak di mana? Itu yang mempengaruhi sih. Wow. Gitu. Jadi Bang Komeng itu salah satu yang merumuskan itu. Jadi kayak oh iya benar, berarti selama ini apa yang gue lakukan sudah benar nih. Soalnya saat itu kayaknya banyak stand up komedian diundang ke TV terus nggak lucu, entah stand up atau apa, pusing, hancur karir gue gitu. Padahal enggak ya, maksudnya ada kesempatan lain loh. Iya gitu. Selama mencintai komedi pasti ada jalan lah. Ada jalan pasti. Ya mentalnya yang kuat ya, buat siapa tahu stand up komedian yang nonton kelihatannya nggak ada sih. Bodoh amat juga. Iya betul. Yang kedua Cing Abdel. Karena Cing Abdel itu saya bisa melihat dia sebagai saya tua nanti gitu. Jadi kayak cara dia buat kayak memberi kesempatan komedian-komedian baru, tapi anak-anak baru ya. Iya, tanpa merasa dia takut ntar kerjaannya diambil gitu. Wow, kayak, iya sih.
Iya, jadi Iya. Cing Abdul juga yang ngajarin kalau emang itu kerjaan buat kita emang ya membuat kita gitu. Tapi bukan berarti jadi jahat sama orang, jadi nggak ngasih kesempatan buat orang gitu-gitu. Dan dia sadar memang harusnya lu pada nih yang jadi regenerasi gitu. Dan gua seneng ngelihat regenerasinya begini ya, makanya gua support gitu tuh Cing Abdul. Wow. Jadi dia sangat lapang dada ya. Ya. Ayo nggak apa-apa. Makanya dia kayak nggak ada jahat-jahatnya gitu. Sama anak stand up tuh kayak tiap kali acara special show, acara komunitas tuh kadang-kadang Cing Abdul datang gitu. Tanpa diminta ya. Iya. Tiba-tiba surprise banget ya. Iya, datang. kadang-kadang kalau misalnya kayak lagi rame, penontonnya lagi open mic lagi rame. Sorry lu nggak tahu ya, soalnya lu nggak pernah datang open mic. Jadi kayak Nanti aku datang habis. iya, abis itu kayak Cing Abdul kayak, "Cing, mau naik gak?" gitu. Boleh deh naik deh. Wow. Gitu. Jadi kayak bukan mikirin ntar Aku kelihatan nggak lucu. Iya. Reputasi. apalagi Cing Abdul udah di Abdel Temuan, udah kemana-mana ibarat Banyak yang penyiar, tahu lagi. banyak yang tahu kan. Tapi caranya dia tuh kayak gue ngeliatnya kayak iya ya. Ini orang yang nggak kemakan jabatan gitu. Oh ya. Kan ada orang yang dimakan jabatan kan. Nah kalau Cing Abdul bukan tipikal yang kemakan jabatan. Dia nggak kayak- peduli reputasi ya. Iya, Dia yang penting open mic aja. ya ini karena kesenian yang dia suka gitu. Betul. Gitu. Yang ketiga. 3 itu komedian ya. Satu lagi siapa ya? Pak Jarwo kayaknya. Pak Jarwo. Pak Jarwo juga sama kayak Cing Abdul. Dia santai. Iya, kayak misalnya Ada yang muda. Iya, kayak lagi syuting sama Pak Jarwo terus kayak Gini, sorry, tak potong ya. Ketika ada sketsa nih, iya. ini pelawak senior nih. Iya. Ada gap nggak sih kalau ada pelawak baru datang? Nah, tiba-tiba. kalau Cing Abdul Pak Jarwo enggak? Kan satu set sketsa nggak itu doang dong. Yuk, pertanyaan lain. Iya, Pak Jarwo sama ya? Iya, Pak Jarwo iya. sama sama Cing Abdul. Oke, skip. 3 hal yang tidak boleh dilakukan komika kalau sudah terkenal. Boleh semua. Boleh semua ya? Boleh semua. Karena Ntar biar ngerasain sendiri aja. ya, kalau dikasih tahu nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya nggak bakal ngerti. Nggak bakal ngerti, udah. Biarin aja, ntar juga dia punya ramuan sendiri apa yang nggak boleh dan boleh. Ya. Itu. Kita juga tidak menyarankan karena kita ini jalan terus sambil belajar ya. Iya. Bukan- Jadi kalau buat komika yang pengen laku sama komika yang pengen lucu, jalurnya udah beda itu. Oh ya, yang perlu digarisbawahi itu Ya. deh, pengen laku apa pengen lucu. Betul. Kalau lucu pasti laku. Ya kalau laku belum tentu lucu. Ya. Gitu. Ya sih, tos dulu deh. Meskipun ini nggak ada apa-apanya. Ya. Ada. Terima kasih UU sudah datang. Terima kasih sudah datang di Sama-sama. APNS kan. Ya, apa sih namanya? APNSK. Apa tuh MNSK? Aku pengen ngomong sama kamu. Oh gitu. Simple ya. Wow, seru banget obrolannya. Keren. Palsu. Kalau bukan karyawan nggak bawa tepuk tangan mereka ini.